kajian subuh pada hari ini saya akan mengangkat tema tentang perlunya mengimani tentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa'ala birrahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai mewakili seorang malaikat untuk hadir di rahim atau kandungan seorang ibu untuk memberikan penguatan kita sebagai manusia. Ada satu hal yang mungkin perlu kita kedepankan tentang berangkat haji, itu juga kaitan dengan ini. Karena ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ada di Jabal Qubah, itu memanggil semua umat Ibrahim dan umat Nabi Muhammad, dipanggil orang-orangnya untuk datang ke kota suci Mekah. Jadi kita ini sebenarnya sudah ditentukan oleh Allah berangkat haji atau tidaknya. Sama-sama kita ketahui bahwa kita mengenal ada yang namanya rukun iman. Biasanya rukun iman ini kan dihafal, kemudian ditalar. Tapi kadang-kala kita sebagai umat Islam tidak mendalami terhadap rukun iman itu sebagai sebuah manifestasi untuk bagaimana kita memperluas daripada konteks rukun iman itu. Kadang-kadang kita yakin ya karena hafal masih kecil juga sudah kita lakukan. Rukun iman itu yang pertama percaya kepada Allah. Ketika percaya kepada Allah bukan hanya sekedar memberikan satu lisan kita kepada Allah, kita percaya sama Allah, tapi pada hakikatnya bagaimana lisan itu menguatkan hati kita nanti diperlihatkan daripada iman kita itu dengan
imannya juga. Yang kedua, kita percaya kepada malaikatnya Allah. Ketiga, kita percaya kepada rasul-rasul Allah. Kemudian kepada kitabnya Allah. Kemudian kita percaya juga pada hari kiamat, dan terakhir kita juga harus meyakini tentang qada dan qadar yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita ungkap di poin yang ke-6 ini, karena banyak orang ketika mendapat ujian Allah, banyak yang lari daripada hakikat kebenaran Allah. Ketika orang mendapatkan sebuah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang lupa bahwa sebenarnya itu adalah bagaimana Allah akan menguji kita dengan sesuatu yang memang sudah Allah tentukan. Ini sudah sejak zaman azali. Bahkan manusia ini kan termasuk yang amat luar biasa diciptakan oleh Allah. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding makhluk-makhluk yang lainnya. Hal ini kita lihat bahwa sejak manusia mau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah ada di dalam rahim ibu kita dulu, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan satu perlindungan kepada kita, suatu pengawasan kepada kita, dan sampai-sampai Allah menentukan sesuatu yang akan kita lakukan di dunia sudah Allah tentukan sejak ada di dalam rahim anak-anak kita. Apa hadisnya? Dalam kitab Bukhari Muslim, innallaha waqala birrahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai mewakili seorang malaikat untuk hadir di dalam rahim atau kandungan seorang ibu untuk memberikan penguatan kita sebagai manusia. Kadang-kadang kan kita sebagai manusia jarang tahu bahwa ketika orang sedang mengandung, hamil, itu sebenarnya Allah mengirim malaikat. Apa yang dilakukan malaikat? Malakul qala. Malaikat itu melaporkan terhadap sesuatu yang terjadi di dalam rahim seorang ibu dan dilaporkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata malaikat? Ya Rabbi udhur. Ya Allah, manusia yang nanti akan Kau ciptakan ke dunia ini baru hanya segumpal mani. Ya Rabbi, manusia yang telah Kau nanti ciptakan ke dunia ini sekarang sudah segumpal darah. Ya Rabbi malako, manusia yang nanti akan Kau ciptakan sekarang itu sudah segumpal darah. Dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, biasa. Makanya bagi kita perlu artinya kita untuk mengkondisikan sesuatu sebelum Allah menentukan ajalnya. Kemudian hadisnya fa'ija aradallahu syai'an ayyakbiha halqaha. Maka ketika Allah akan menentukan seorang ini lahir ke muka bumi termasuk kita, maka ada 4 pertanyaan malaikat yang hanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 ketentuan Allah yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Apa kata malaikat? Ya Rabbi, sakiun amsakin. Orang ini nanti di dunianya apakah termasuk orang yang bahagia atau orang yang sengsara? Sudah Allah tentukan sejak di rahim. Jadi kita ini kaya, senang, susah, miskin, itu sudah Allah tentukan. Karena hakikatnya bukan tentang kaya dan miskinnya nanti ketika kita kembali kepada Allah, tapi hakikatnya yang kita bawa adalah iman dan Islam kita. Apa gunanya kita memiliki kekayaan yang luar biasa, begitu banyak apartemen, begitu banyak perusahaan, begitu banyak daripada harta logam mulia kita, tapi yang kita bawa kepada Allah tidak ada iman takwa. Masya Allah. Nah, tapi ketika kita hidup miskin, hidup terbatas, hidup hanya ala kadarnya, bahkan makan pun kita sulit, tapi yakin percaya dengan perintah Allah, maka yang kita bawa iman itu lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan malaikat, ya Rabbi zakar wa unsa. Nanti orang ini laki-laki atau perempuan? Allah sudah tentukan kita. Lahirnya kita perempuan, lahirnya kita laki-laki, Allah sudah tentukan.
Kemudian yang ketiga kata malaikat, ya Rabbi pama rizkiha. Nanti orang ini rezekinya bagaimana ya Allah? Ketika nanti lahir dunia, Allah sudah tentukan rezeki kita. Hingga kadang-kadang kita tidak meyakini dan tidak berikhtiar berupaya untuk menggapai rezeki kita. Padahal setelah Allah menciptakan kita, manusia itu tidak ada satupun yang tidak membawa rezeki. Apa kata Allah? Tidak ada satupun makhluk bahkan yang melata di dunia ini yang tidak aku berikan rezeki. Masya Allah. Kita ini sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permasalahannya kita kadang-kadang lupa untuk mengikhtiarkan, lupa untuk menggapai. Kadang-kadang apa? Sholat sunat duha saja jarang kita kerjakan. Begitu enggak? Sholat sunat duha aja jarang kita. Bahkan sholat duha, ya Allah, kalau rezeki itu masih di atas langit, turunkan rezeki itu buat kami ya Allah. Kalau rezeki itu masih jauh, belum kelihatan, kalau bahasa kita mah belum nampak, dekatkan rezeki itu ya Allah agar nyampe keluarga saya, nyampe ke diri saya. Kemudian apabila rezeki itu masih ada dalam dunia Allah, maka keluarkan rezeki itu agar bisa aku bisa gapai. Nah sekarang bagaimana kalau rezeki itu sudah ada? Apakah kita tidak perlu berdoa lagi? Harus. Apa doanya? Ya Allah, kalau rezeki itu sudah ada di genggaman saya, sudah ada di keluarga saya, berkahi rezeki itu ya Allah. Karena hakikatnya rezeki itu penting berkah. Mohon maaf, banyak orang dulu kaya, luar biasa, punya mobil, punya rumah, sawah begitu lebar, masya Allah. Tapi ketika akhir tuanya, kadang-kala rumah pun kontrak benar, karena tidak mendapat berkah dari Allah. Tapi banyak orang yang hanya menata dari segi kecil, usaha dari hanya sebatas mengumpulkan bekas-bekas daripada kotoran, kemudian dia diberikan dengan kekuatan izin Allah bisa sukses daripada kehidupannya. Ini karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika rezeki sudah ada kita, maka mohon memudahkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini yang paling keempat, pertanyaan malaikat, ya Rabbi pama ajalun. Ya Allah, orang ini nanti ajal bagaimana? Nanti kita ini sudah membawa satu perjanjian kontrak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu 35 tahun, ya kan? Kamu 60, kamu 90, wah kamu 120 dah. Bahkan orang-orang pada meninggal pun dia masih ada baik, dewek, tanam ngomong, ada yang 10 hari, masya Allah. Jadi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ketika ini muncul, pada hakikatnya kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau dalam ayat mah, wa matadi nafsu maja taksibu goda, wa matadi nafsu bi ayin tamu. Tidak ada satupun manusia yang akan tahu apa yang akan terjadi pada dirinya besok. Tuh, nggak ada. Besok kita mau kemana, besok kita mau ngapain, besok kita kenapa, tidak ada satupun yang tahu kata Allah. Ya, makanya lazimkan bagi kita sebagai muslim yang hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kalau janji ucapkan insya Allah gitu. Besok kita berangkat yuk, naik sepeda hari Minggu kemana? Biasa ke Bilabong. Insya Allah gitu. Siapa tahu sepeda udah lagi di rumah kita menjadi berangkat. Kenapa? Karena kita sudah lagi dihajiin. Gitu enggak? Makanya ini harus yakin. Ini sudah Tuhan ngomong. Permasalahannya tidak ada satupun orang yang tahu. Karena kalimatnya adalah setelah umat dinafsu bi ayat kamu. Maka ketika manusia juga tidak tahu di bumi mana dia meninggal, dengan cara bagaimana dia meninggal, kemudian dalam kondisi apa dia meninggal, ya. Oleh karena itu kita penting untuk mengimani tentang qada dan qadar ini. Apa sih yang disebut dengan qada? Qada itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala
sejak manusia zaman ajaib. Jadi ini Allah sudah tentukan nih. Di Lauhil Mahfuz Allah itu sudah tentukan ketentuan-ketentuannya. Bahkan dalam hadis Rasulullah bahwa kodok manusia itu dan makhluk yang lainnya sudah Allah tentukan sejak 50.000 tahun yang lalu sebelum daripada dunia dan bumi seisinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita sudah tahu. Makanya ada satu hal yang mungkin perlu kita kedepankan tentang berangkat haji, itu juga kaitan dengan ini. Karena ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ada di Jabal Qubah, itu memanggil semua umat Ibrahim dan umat Nabi Muhammad, dipanggil orang-orangnya untuk datang ke kota suci Mekah. Jadi kita ini sebenarnya sudah ditentukan oleh Allah berangkat haji atau tidaknya. Makanya kondisi ketika itu menjadi suatu bagian, kadang-kadang manusia lupa. Udah setor, ya kan enggak? Udah manasik, udah beli koper, udah tenabang 12 kali, ya kan? Udah belanja segala macam. Kadang-kadang apa? Bimbingan haji yang di tempat buat dia, travelnya travel bodong, betul nggak? Tidak terdaftar. Padahal udah beli segala macam. Udah haji, udah setor, tahu-tahu sebelum berangkat dia meninggal, betul. Udah berangkat, udah setor, kemudian udah manasik, tahu-tahu COVID-19, benar. Kalau orang tidak dimani dengan keyakinan kodok-kodok ini kan menjadi bahaya. Tidak, berarti melangkahi Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid ini perlu mengingatkan kepada kita. Apa kata Allah? Ma asaba min musibah fil ardh wala bi anfusikum illa fi kitabim min qabli ay yabra'aha inna zalika Allahu yasir. Kata Allah bahwa tidak ada satupun bencana yang menimpa di muka bumi ini pada dirimu sekalian melainkan sudah tersurat dalam kitab di Lauhil Mahfuz. Ini sekarang kita tahun berapa di Covid? Ketiga ya. Kayaknya besok terawih kayak kemarin lagi. Benar gak? Ini udah gimana lagi nih. Jadi COVID itu sudah Allah tentukan tuh. Nih, kalau ada nanya mana ada ayatnya itu Al-Hadid. Ya. Al-Hadid 11 itu mengungkapkan tentang bahwa tidak ada satupun musibah yang menimpa bumi secara umum. Musibah COVID, musibah yang lainnya, longsor dan sebagainya. Dan musibah yang menimpa pada diri kamu sekalian itu bahwa sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Jadi kita ini sebenarnya sudah tercatat. Makanya bagi kita penting mengingatkan ini. Makanya ya yakin percaya penyakit ini datang dari Allah. Insya Allah Allah akan juga menghilangkan, gitu ya. Kalau bagi orang yang tidak senang terhadap ibadah, kita sebagai Jumat dilarang, betul nggak? Mau dilarang enak, ya kan? Ya orang terawih dilarang, sebenarnya menjaga jarak. Nah, makanya ini penting bagi kita. Oleh karena itu, bahwa qada itu adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi. Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bayi yang baru lahir itu akan menjadi siapa? Entah menjadi orang alim, entah menjadi orang jahat dan orang sebagainya, maka Allah sudah juga menjaga tentang profesi-profesi yang akan dilakukan bayi itu. Makanya bagi kita penting doa, ya Allah, anak saya yang kami sedang ada dalam kandungan jadikan anak yang soleh dan solehah. Ini doa. Keluarkan dengan atas ridho-Mu, ya kan? Oleh karena itu doa bagi kita penting. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, qadar itu adalah realisasi pada diri sendiri, bahkan berasal dari bahasa Arab
Yang qadar itu artinya ketetapan yang telah terjadi atau keputusan sudah diwujudkan secara istilah, bahwa qada atau takdir adalah ketetapan atau keputusan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat maha kuasa. Namun demikian, kita harus tahu bahwa qadar itu ada dua. Yang pertama adalah qadar mubram. Yang pertama qadar mubram. Qadar mubram ini adalah takdir mutlak yang tidak mungkin berubah. Misalnya apa? Ya masa tua kita itu sudah takdirkan Allah. Makanya orang kalau coba ribut udah gak bisa termakan lagi juga. 60-70 tahun itu udah tua, gak bisa jadi baik lagi. Kita itu ya ibu juga gak bisa, tidak bisa disembunyikan yang namanya tua Pak. Ya, karena orang namanya tua pasti akan berimbas kepada perilaku dan juga dampak dari ketuaan itu. Contoh, dulu kalau belum begini kuat ini 2 jam betul nggak? Ngaji duduk begini di majelis taklim enak 2 jam kuat. Tapi kalau ketua, yakin percaya kaki udah diselanjarin sama gitu ya. Selanjarin tidur, alam itu nyender, ya. Dia alhamdulillah nih ada tembok ya kita sambil nyender. Maka berterima kasihlah kita kepada tembok gitu. Itu bersyukur ya, kalau nggak bisa, tidak bisa. Kemudian juga kematian itu namanya qadar mubram yang tidak bisa diubah. Ya. Kemudian yang kedua namanya qadar mu'allaq yang berarti takdir yang dapat berubah dengan doa, dengan usaha dan juga ikhtiar yang diupayakan oleh hambanya. Namun demikian perlu saya ingatkan bahwa qadar ini pada hakikatnya adalah hal yang penting. Kita hanya sebatas meyakini sesuatu tidak luput daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita wajibnya apa? Ikhtiar doa. Karena dulu pernah terjadi ada malaikat Israil datang ke Nabi Yakub alaihissalam. Kalau malaikat Israil itu main biasa. Kalau malaikat itu ada birat ya. Ketika Nabi Yakub didatangi oleh malaikat Israil, itu ada seorang pemuda yang sedang ngobrol dengan Nabi Yakub alaihissalam. Ketika datang malaikat Israil dan sudah selesai bicara, pemuda ini pergi. Ditanya oleh Israil kepada Nabi Yakub, "Wahai Nabi Yakub, siapa itu?" "Oh, itu murid saya, anak buah saya. Kebetulan dia mengundang bahwa besok dia akan melakukan pernikahannya." Apa kata malaikat Israil? "Saya lihat umur anak murid kamu tidak sampai besok." Akhirnya mendengar kalimat begitu, ada niat Nabi Yakub untuk mengejar muridnya, ngasih tahu jangan kawin dah, karena besok meninggal, atau sekarang kawinnya gitu, mau ngerasain sedikit mah gitu. Dikejar, tapi baru 2 langkah Nabi Yakub menghentikan langkah tadi. Masya Allah, biar kematian itu rahasia Allah. Gak jadi kasih tahu. Setelah cerita apa yang dilakukan oleh pemuda ini, karena dia merasa bahwa pernikahan itu adalah karunia Allah, rizki dan amanah Allah yang wajib disyukuri, maka ketika dia mau menikah, pernikahan, dia mengadakan pengajian tasyakur binikmah, mengundang daripada orang-orang di sekelilingnya untuk bersama-sama mendoakan agar pernikahannya itu selamat, sehat, lancar, dan jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kalau sekarang disingkatnya sama Allah. Tuh. Nah, setelah itu terjadi, Masya Allah, seminggu anak murid ini masih sehat, sebulan masih ada, bahkan sampai setahun, 2 tahun masih ada. Nabi Yakub heran, padahal malaikat Israil mengatakan umur anak itu besok udah ada. Ketika datang Nabi Yakub didatangi oleh Israil, silaturahmi nanya, "Wahai Israil, kok
iya. Dulu pernah katanya mengatakan bahwa muridku umurnya tidak sampai, tapi kenapa sampai hari ini dia dalam keadaan sehat? Apa kata terakhir? Wahai Yakub, sebenarnya aku ingin mencabut ruh daripada anak muridmu, tapi karena dia berdoa, dia bersedekah, berinfak atas tasyakur binikmah, maka Allah panjangkan umurnya. Makanya kalau bisa, ini kuncinya, biar menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang begini, gue berpesta segala macam, itu kan meninggal juga, itu kan ketentuan Allah. Maka sedang tadi kita manusia hanya sebatas untuk berikhtiar, berdoa, karena qadar ini kan ketentuan Allah. Yang berikhtiar Allah ini. Tapi manusia pada hakikatnya wajib ikhtiar. Makanya juga jangan begini. Ini katalah salah satu manfaat salat duha, rezekinya jadi banyak. Maka dia ngomong, coba buat tes nih, gitu ngomongnya. Dan tahu salat duha di seminggu nih, dan tahu di seminggu banyak orang gitu. Lah ngetes Allah ya boleh itu. Karena biar Allah punya hak prerogatifnya. Jadi jangan sampai kita biasa, wah kita udah berdoa, sholat duhanya bagus, lalu kita tinggal begitu. Allah tahu mungkin, wah ini nggak beres nih karena sholatnya diimami dengan ria. Itu di kantor juga sholat duhanya, bukan ikhlas karena ria. Pengen nunjukin bahwa orang sekantor ini hanya gua yang sholat duha, itu udah gak beres ya udah. Ya gak boleh, biar aja serah sama Allah. Memang ikhlasnya susah. Ya gitu leset. Gua kok infak baik kan orang diganti dari situ ya. Atau Jumat bawa duit 10.000. Kata Allah, ketika kamu berinfak, wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yuhibbu. Apa-apa yang kamu infakkan di jalan Allah, aku akan ganti. Kata dia, besok Jumat nih 10.000. Pengen diganti orang yang Allah itu. Buras, hilang semua. Biar aja ikhlas. Karena yang sangat kita khawatirkan, maaf, Allah kalau sudah menentukan kodok-kodoknya, bisa mengambil sesuatu dari yang kita miliki tanpa ada mengeluh, tanpa juga memberitahu benar. Kalau Allah udah tentuan mengambilnya, ya udah, mohon maaf. Berapa banyak kadang-kadang kebakaran, pabrik benar. Berapa banyak rumah kebakar, akhirnya harta yang lulus, emas yang habis. Itu cara Allah ambil. Makanya kuncinya Allah. Ketika ada musibah, wa ma asabatu musibah. Tidak ada satu musibah atas izin Allah. Tugas kita apa? Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita meyakinkan diri kita bahwa kita adalah hambanya yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebagai takdir yang bisa mengubah doa ini, takdir yang bisa kodok yang bisa memberikan satu kekuatan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan ayat tidak familiar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su' fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min walin. Ini kan ayat itu familiar. Apa artinya? Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mau mengubah keadaannya pada mereka sendiri. Jadi Allah tidak akan mengubah nasib kita, kondisi kita, keadaan kita, kecuali kita mengubahnya. Jadi perlu ikhtiar. Kadang-kadang orang tua memang harus sekolah. Bagian gua berusaha semaksimal mungkin, yang penting anak gua pada sekolah, betul. Kita mengubah. Gua memang bukan lulusan S1, tapi anak-anak gua pengennya lulusan S1 tuh yang ubah kita. Jangan begini, gue memang harus sekolah, buta huruf. Pokoknya semua anak gue harapkan semuanya buta huruf. Jangan begitu, itu mau orang berlaku. Betul nggak? Anaknya orang kita harus sekolah, anak kita sekolah, begitu ya. Nah itu, jadi tidak ada satu kaum yang mengubah kecuali kita sendiri. Oleh karena itu,
Kesimpulan yang ingin sampaikan pada kajian subuh pagi hari ini, yang pertama, perlu bagi kita mengimani tentang qada dan qadar Allah ini. Ya, karena ketika nanti Allah uji, maka kembalikan ini kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan pasti akan kembali kepadanya. Yang kedua, manusia pada hakikatnya punya alat komunikasi dengan Allah. Manfaatkan sebaik-baiknya alat komunikasi ini. Benang silaturahminya, atau mungkin WA-nya apa? Yaitu doa. Berkomunikasi sama Allah. Biar Allah punya hak prerogatif untuk menentukan apa daripada kita. Biar serahkan sama Allah. Kalau Allah tentukan kita tidak kena COVID, masalah. Kalau Allah menemukan penyakit, biar kita komunikasi dengan banyak-banyak berdoa. Kalau ini kita lanjutkan, insya Allah ketika kita mendapat ujian, insya Allah kita diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diberikan kekuatan dan insya Allah nanti ketika kita kembali, kita adalah manusia yang sempurna, yang dalam keadaan husnul. Itu saja yang dapat saya sampaikan.